Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas, dan pastinya semangat yang berkobar-kobar untuk melayani dan bekerja untuk Tuhan. Saudara, pagi ini mari kita mulai renungan kita dengan doa. Tuhan, terima kasih dan kebaikan-Mu, kami boleh bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini tajuk renungan kita ialah tetap menyembah di dalam lembah kekelaman. Bagaimana ini boleh berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam Mazmur 88 ayat 14 mengatakan, "Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu." Saudara, yang menariknya, yang uniknya, kalau kita membaca bacaan kita hari ini, buku Mazmur, mungkin kita akan tertanya-tanya, siapa penulis Mazmur, khususnya Mazmur 88 ini? Dan apa situasi pada saat dia menulis Mazmur ini? Nah, kalau kita membaca keseluruhan pasal 88 ini, Mazmur 88 ini ditulis oleh Heman, Heman, orang Ezrahi. Dia seorang yang bijaksana. Kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 31. Dan pelayanannya, dia melayani sebagai penyanyi dalam ibadah Raja Daud. Kita boleh juga baca ini dalam 1 Tawarik 15 ayat 19, 1 Tawarik 16, kemudian 1 Tawarik 25. Yang menerangkan inilah pelayanannya di dalam kota Raja Daud. Dia yang mengalami pergumulan hidup cukup lama, mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan dan mengakhiri doanya dengan pedih. Sehingga dia katakan, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Akhir doanya ini sekaligus menjadi keunikan Mazmur 88 dibandingkan dengan Mazmur ratapan yang lain. Jika Mazmur ratapan yang lain diakhiri dengan kalimat yang mengandungi harapan, namun di dalam Mazmur 88 keseluruhannya berisi ratapan atau kesedihan daripada penulisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa aplikasi yang kita boleh pelajari dari buku ini? Saudara, kalau kita membaca sekali lagi ayat inti kita, merupakan doa Heman ini menjadi contoh bagaimana tetap menyembah Tuhan ketika sedang berada di lembah kekelaman. Jadi contoh kepada kita ketika kita berada di dalam musibah masalah yang besar, dalam lembah masalah, tetap menyembah Tuhan. Persahabatannya dengan Tuhan membuatnya tidak malu untuk berkongsi beban hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan, dia mengatakan pergumulannya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan semua keletihan yang dirasakannya kepada Tuhan. Dia mengangkat kepalanya ke surga dan berkata, "Allah, disinilah saya. Tuhan, di sini saya. Betapa gelapnya hidup saya saat ini." Saudara, inilah kata-kata daripada penulis ini, yaitu Heman, doanya kepada Tuhan. Di waktu dia di dalam situasi yang begitu kelam. Saudara, sungguh melegakan ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap apa adanya, dengan penuh kerendahan hati. Namun, realitinya kadang-kadang ada di antara kita yang enggan menyampaikan keluhan kepada Tuhan, karena menganggap bahwa perkara itu, situasi itu tidak sesuai. Tuhan menghendaki kita untuk menghampirinya, bukan hanya pada saat kita berada di puncak gunung, melainkan juga kita berada di lembah kekelaman. Dia, Tuhan, yang pernah merasakan hidup di dalam lembah, berkenan memenuhi kita dengan roh-Nya dan mengangkat kepenatan rohani kita dan menggantikannya dengan anugerah-Nya. Dia tidak memandang hina. Dia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita
bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun jangan gentar, karena terang dan pertolongan Tuhan tidak pernah pudar untuk setiap kita yang memanggil Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kita yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia. Karena pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk tetap boleh bertahan di dalam lembah yang gelap. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif dalam apapun situasi. Khususnya di lembah kelaman, kita masih boleh memuji dan kita masih boleh menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam mendengarkan, di dalam mempelajari renungan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.